Selamat pagi Sobat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Paulus mengajarkan jemaat agar tidak melupakan peran orang yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan hidup mereka, entah secara individual maupun komunal. Pesan yang ia tuliskan pada ayat terakhir juga tidak dimaksudkan agar mereka melakukan kebaikan secara eksklusif. Pada saat Paulus menuliskan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Tidaklah bermaksud agar mereka hanya melakukan kebaikan kepada sesama anggota komunitas iman, tetapi ia ingin mengingatkan jemaat agar menaruh perhatian yang besar kepada sesama. Berdasarkan tulisan Paulus tersebut, ditambah tulisan-tulisan pada bagian sebelumnya, memang kondisi jemaat di Galatia rentan terhadap perpecahan. Itulah mengapa tidak mengherankan jika Paulus menitik beratkan perhatian jemaat agar saling memperhatikan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dibagikan kepada orang lain di luar komunitas mereka. Secara spesifik, pengajaran Paulus agar jemaat saling mengasihi juga telah ia kaitkan sebagai bentuk respons iman yang mensyukuri karya pelayanan satu terhadap lainnya di hadapan Tuhan. Artinya kebaikan yang kita lakukan tidak sebatas ungkapan kasih dalam semangat kemanusiaan, melainkan juga menjadi bagian dari wujud iman yang mensyukuri kasih Tuhan. Hal ini tercermin melalui cara kita memperlakukan sesama, termasuk dalam respons kebaikan orang terhadap kita, maupun melakukan kebaikan kepada orang yang masih memilih untuk merendahkan kita. Kita juga tidak semestinya membatasi karya kasih atau melakukan klasifikasi bersyarat bagi kehadiran berbagai bentuk kasih. Justru biarlah hidup kita menjadi seperti pintu yang terbuka untuk menerima beragam individu yang terluka, termasuk juga bagi mereka yang terpinggirkan. Biarlah diri kita menjadi kenyataan tangan Tuhan yang memberikan pelukan erat bagi setiap jiwa yang begitu kedinginan menghadapi pahitnya kenyataan hidup sendirian. Biarlah kita selalu mengupayakan hidup penuh kasih sebagai wujud tanggung jawab iman kita kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih yang selalu memenuhi kita tanpa syarat. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku kasih, membagikan kasih dimanapun Tuhan mengutus kami. Meskipun seringkali entah sadar maupun tidak sadar, kami melakukan syarat bagi bentuk kasih kami kepada orang-orang. Tolong kami Tuhan, perlahan dan terus bertumbuh, terus dewasa dalam perlakukan dan bagikan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.